Aku turun dari mobil sambil menghela napas panjang. Rumah kayu tua di kampung ini masih sama, hanya catnya semakin kusam. Arga memegang tanganku erat. Seperti biasa kalau dia tahu aku lagi tegang. "Tenang ya, sayang. Cuma seminggu kok," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Tapi perutku sudah mules dari tadi pagi. Bukan karena ibu sakit keras, dokter bilang cuma tipus, tapi karena aku tahu, kemungkinan besar aku akan bertemu dia lagi. Kakakku, Lita. 8 tahun dia tak pulang. 8 tahun sejak dia kabur sama Dion, calon tunanganku waktu itu. 8 tahun aku berusaha melupakannya. Pintu depan terbuka. Ibu langsung memelukku sambil menangis. Ayah tersenyum lemah dari kursi roda. Adikku, Dika, melambai dari teras. Tapi mataku langsung tertuju pada sosok wanita yang berdiri di belakang ibu. Lita. Dia berubah total. Dulu dia cantik biasa saja, bahkan aku lebih sering dipuji orang. Tapi sekarang, rambutnya panjang lurus hitam mengkilat, kulitnya putih mulus seperti iklan skincare mahal, badannya langsing tapi berisi di tempat yang tepat. Baju ketat warna merah marun membalut tubuhnya sempurna. Bibirnya merah menyala. Dia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi putih rata hasil behel dan whitening pasti. "Rina, aduh, adikku sudah jadi ibu-ibu ya," katanya sambil tertawa renyah, suaranya masih sama manja seperti dulu. Aku hanya tersenyum kaku. "Kakak juga cantik sekali sekarang." "Iya dong, kan aku di Jakarta. Treatment tiap bulan," jawabnya bangga sambil memutar badan sedikit, pamer lekuk tubuhnya. Matanya kemudian beralih ke Arga. "Mas Arga," suaranya langsung lembut, seperti nyanyi. Dia melangkah mendekat, tangannya langsung merangkul lengan Arga erat. "Lama nggak ketemu, masih ganteng banget sih." Arga kaget, tapi cuma tertawa kecil. Lita, apa kabar?" Aku menatap tangan kakakku yang melingkar di lengan suamiku itu. Jari-jarinya yang panjang dengan kuku merah gelap menempel begitu saja di baju Arga. Aku ingin menarik tangan itu dan membuangnya jauh-jauh. Tapi aku tahan. Masih hari pertama. Malam harinya, kami makan bersama di ruang tamu. Lita duduk persis di sebelah Arga. Aku di seberangnya. "Mas Arga masih suka makan ikan asin ya?" tanya Lita sambil menyendokkan ikan asin ke piring Arga, tanpa diminta. "Dulu Rina cerita, Mas Arga paling suka yang beginian." Arga cuma mengangguk sambil tersenyum. "Iya, masih." Aku menahan napas. Dulu? Kapan aku pernah cerita begitu ke Lita? Kami sudah tak pernah dekat sejak dia merebut Dion. Sepanjang makan, Lita terus bercerita tentang hidupnya di Jakarta. Apartemen mewah, mobil baru, pekerjaan di perusahaan besar, katanya, teman-teman artis. Semua ceritanya seperti ditujukan untuk membuat aku kecil. "Rina dulu paling takut jarum suntik. Ya? Makanya nggak berani treatment apa-apa," katanya sambil tertawa, matanya menatapku tajam. Aku tersenyum tipis. "Aku nggak butuh treatment, Kak. Suamiku bilang aku cantik apa adanya." Arga mengangguk setuju, tapi Lita langsung nyanyi, "Aduh Mas Arga bohong banget. Laki-laki mana yang gak suka lihat yang cantik-cantik?" Dia menyikut lengan Arga pelan, lalu tertawa renyah lagi. Aku menunduk, menusuk-nusuk nasi di piring. Dada aku panas. Malam itu, saat kami sudah di kamar tamu, aku memeluk Arga dari belakang. "Mas, Kak Lita kok berubah banget ya?" Arga menghela napas. "Iya, beda banget sama dulu." "Kamu suka yang model gitu?" tanyaku pelan, suara bergetar. Arga menoleh, memegang wajahku. "Sayang, aku suka kamu. Titik." Tapi matanya, aku tahu matanya sempat melirik Lita tadi. Aku tahu betul ekspresi itu. Dulu Dion juga pernah menatap Lita dengan mata yang sama. Aku tersenyum, tapi dalam hati aku sudah berteriak. "Kali ini aku gak akan kasih kamu menang lagi, Kak. Kali ini suamiku bukan milikmu untuk direbut." Perang sudah dimulai. Malam itu aku tidak bisa tidur. Arga sudah mendengkur pelan di sebelahku, tapi pikiranku berputar liar. Aroma sabun colek murah dari spray rumah orang tua malah membuat ingatan lama terbuka lebar-lebar. Aku bangun perlahan, mengambil ponsel dari meja, lalu keluar kamar tanpa suara.
Aku duduk di teras belakang, di kursi kayu yang sudah lapuk. Udara dingin menusuk kulit, tapi aku malah merasa panas di dalam dada. Aku buka galeri foto lama. Ada satu folder yang aku sengaja simpan bertahun-tahun. Folder berjudul 2015, jangan dibuka kalau sedang bahagia. Aku tetap membukanya. Foto pertama, aku dan Dion di taman dekat kampus. Dia memelukku dari belakang, dagunya di pundakku. Kami tersenyum lebar karena seminggu lagi akan dilamar. Aku ingat baju yang kupakai hari itu, dress biru muda yang aku beli khusus pakai uang tabungan 3 bulan. Foto kedua, Dion dan Lita di kafe yang sama, 2 hari setelah foto pertama. Lita memegang tangan Dion di atas meja. Dion tersenyum malu-malu, persis seperti saat dia dulu memegang tanganku. Aku ingat betul hari itu aku mencari Dion kemana-mana, karena dia tiba-tiba menghilang setelah janji makan malam. Ternyata dia sedang bersama kakakku sendiri. Foto ketiga, tangkapan layar chat Lita ke teman kuliahnya. Udah berhasil nih, si Dion takut banget kalau aku bilang hamil. Besok aku suruh dia putus sama Rina. Gampang kok, cowok gitu mah cuma lihat cantik doang. Aku masih ingat bagaimana tanganku gemetar saat pertama kali membaca pesan itu. Aku mencurinya dari ponsel Lita yang tertinggal di kamar saat dia mandi. Aku menutup mata. Air mataku jatuh tanpa suara. 10 tahun berlalu, tapi sakitnya masih sama persis. Rasanya seperti ada pisau tumpul yang terus menusuk lambung bagian dalam, pelan tapi pasti. Aku kembali ke kamar, membuka laci meja kecil. Di dalamnya ada kotak kayu kecil berdebu. Kotak itu berisi cincin tunangan dari Dion yang akhirnya tidak pernah terpasang di jari manisku. Cincin perak tipis dengan ukiran kecil, Forever. Aku memegangnya sebentar, lalu memasukkannya kembali ke dalam kotak. Aku tidak membuangnya karena aku ingin selalu ingat. Aku pernah kalah sekali. Tidak akan ada yang kedua kali. Pagi harinya aku bangun lebih awal. Aku mendengar suara Lita di dapur, tertawa renyah sambil mengobrol sama ibu. Aku langsung membuka ponsel Arga yang sedang dicas di meja. Aku tahu passwordnya, tanggal ulang tahun kami. Aku masuk ke WhatsApp, lalu mencari nama Lita. Chat terakhir mereka ternyata baru semalam. Lita, Mas Arga tidurnya nyenyak enggak? Aku kangen ngobrol sama Mas Arga kayak dulu lagi. Arga, haha iya nyenyak kok. Kamu juga ya? Lita, kangen banget lo sama Mas Arga yang dulu suka godain aku pas masih pacaran sama Rina. Masih ingat enggak? Waktu itu Mas sering bilang aku lebih cantik dari adikku sendiri. Arga, ya ampun itu dulu banget Lit. Masih diingat-ingat. Lita, tetep aja bener kok. Aku sekarang jauh lebih cantik kan? Mas Arga pasti setuju. Di bawahnya ada stiker love merah besar dari Lita. Arga cuma membalas emotikon tertawa. Aku menutup ponsel perlahan. Tubuhku bergetar. Aku ingin menjerit, ingin membanting ponsel itu ke lantai, ingin menarik rambut Lita sampai botak. Tapi aku malah diam saja. Aku taruh ponsel Arga kembali persis seperti semula, lalu berjalan ke kamar mandi. Di depan cermin aku menatap wajahku sendiri. Mataku bengkak, rambutku kusut, ada kerutan halus di sudut mata yang mulai terlihat di usia 31. Aku tahu aku masih cantik, tapi aku juga tahu Lita sekarang jauh lebih mencuri perhatian. Aku ingat dulu, sebelum Lita pergi sama Dion, dia pernah bilang di depan cermin yang sama, Rina, kamu cantik sih, tapi aku lebih cantik. Makanya cowok selalu pilih aku. Waktu itu aku cuma tertawa, menganggapnya bercanda. Ternyata dia serius. Sarapan pagi berjalan biasa saja di mata orang lain. Ibu senang sekali karena 2 anak perempuannya akhirnya berkumpul lagi. Ayah cuma diam, tapi aku tahu dia juga canggung. Lita terus bermanja-manja sama Arga, menyendokkan telur dadar ke piringnya, menyeka sudut bibir Arga pakai tisu karena ada sambal yang menempel. Arga cuma tersenyum kecil, tapi aku melihat matanya. Matanya tidak menolak. Aku makan dalam diam. Sendokku bergetar sedikit setiap kali Lita menyentuh Arga. Aku ingin menangis, tapi aku tahan. Aku tidak mau kelihatan lemah lagi di depan kakakku. Setelah sarapan, Lita mengajak Arga ke kebun belakang untuk nostalgia. Aku tahu kebun itu tempat favorit Arga dulu waktu masih pacaran denganku. Katanya romantis karena ada pohon mangga besar yang rindang. Aku pura-pura sibuk bantu ibu cuci piring,
Padahal telingaku menajam mendengar suara mereka di luar. Tawa Lita terdengar sampai ke dapur. Lalu suara Arga ikut tertawa. Aku memegang pisau cuci piring lebih erat. Jantungku berdegup kencang sampai terasa nyeri. Ibu memegang pundakku pelan. Rina, kamu kenapa? Dari tadi mukamu pucat. Aku tersenyum paksa. Nggak apa-apa, Bu. Cuma kurang tidur. Ibu menghela napas panjang. Kamu sama Lita sudah besar. Jangan diingat-ingat lagi yang dulu. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku berbisik. Terlambat, Bu. Dia sudah mulai lagi. Sore harinya aku duduk sendirian di kamar. Aku membuka lemari pakaian lama yang masih tersimpan di rumah orang tua. Di dalamnya ada beberapa baju lamaku yang dulu sering kupakai waktu masih pacaran sama Arga. Baju-baju yang pernah membuat Arga bilang aku cantik banget. Aku ambil satu dress merah muda tanpa lengan yang pas badan. Aku sudah tidak muat lagi karena sekarang badanku lebih berisi setelah menikah. Tapi aku tetap memaksanya masuk. Aku berdiri di depan cermin, menatap diri sendiri. Aku tahu aku masih bisa cantik. Aku tahu aku masih bisa membuat Arga menoleh lagi. Hanya saja selama ini aku terlalu nyaman, terlalu percaya diri bahwa Arga tidak akan pergi. Aku melepas dress itu, lalu duduk di lantai. Aku menangis tanpa suara, bahu aku berguncang keras. Aku ingat betul bagaimana dulu aku menangis di kamar ini saat Dion memilih Lita. Aku ingat betul bagaimana aku berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan pernah lagi membiarkan kakakku mengambil apa yang menjadi milikku. Dan sekarang dia kembali. Dengan wajah baru, tubuh baru, tapi niat yang sama. Aku mengusap air mata, berdiri lagi, lalu menatap bayanganku di cermin dengan mata merah. Kali ini aku tidak akan menangis lagi sendirian. Kali ini aku akan melawan. Kali ini aku akan menang. Pagi ketiga di rumah orang tua, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku tahu Lita selalu mandi jam 5.30 supaya bisa dandan lama. Aku sengaja masuk kamar mandi jam 5 tepat, mengunci pintu dari dalam, dan mandi selama hampir 1 jam. Aku pakai sabun mawar kesukaan Arga, sampo yang wanginya tahan lama, dan oles body lotion sampai kulitku licin. Aku keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit badan, rambut basah menetes-netes, dan berjalan melewati Lita yang sudah berdiri di depan pintu dengan wajah kesal. Dia cuma melirik sekilas, lalu tersenyum tipis. Aku tahu dia kesal karena jadwalnya terganggu. Aku balas tersenyum lebih lebar. Di kamar aku pilih baju yang paling ketat yang masih muat. Kaos putih lengan pendek yang agak turun di bahu dan celana pendek jeans yang sudah lama tidak kupakai. Aku pakai lipstik merah muda cerah, bedak tipis, dan maskara. Aku tidak biasa berdandan tebal di rumah orang tua, tapi hari ini aku harus. Aku harus ingatkan Arga bahwa istrinya masih bisa cantik kalau mau. Saat aku keluar kamar, Arga masih tidur. Aku mendekat, mencium pipinya pelan, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Dia tersenyum dalam tidur, tangannya otomatis merangkul pinggangku. Aku biarkan dia memeluk sebentar, lalu aku bangunkan dengan suara manja. Dia membuka mata, langsung melotot kecil melihat penampilanku. Aku cuma tersenyum, lalu berjalan ke dapur sambil menggoyangkan pinggul sedikit lebih dari biasanya. Di dapur Lita sudah siap dengan penampilan maksimal. Rambutnya digelombang besar, baju tank top hitam ketat tanpa lengan, dan hot pants denim yang pendek banget. Pahanya mulus tanpa celah. Dia sedang menyendok kopi untuk Arga, gerakannya pelan seperti di iklan. Aku langsung mendekat, mengambil cangkir dari tangannya tanpa bicara, lalu menuang kopi sendiri untuk Arga. Aku taruh cangkir di depan Arga, lalu duduk di pangkuannya begitu saja. Arga kaget, tapi tangannya otomatis melingkar di pinggangku. Aku sandarkan kepalaku di bahunya, pura-pura menguap manja. Lita berdiri mematung sebentar, lalu pura-pura sibuk ambil piring. Sepanjang pagi itu aku tidak pernah jauh dari Arga. Kalau Arga duduk di teras baca koran, aku duduk di sandaran kursinya sambil mainin rambutnya. Kalau Arga bantu ayah dorong kursi roda, aku ikut dorong dari belakang sambil pegang pundak Arga. Setiap Lita mendekat, aku langsung lebih mesra lagi. Aku tahu ini kekanak-kanakan, tapi aku tidak peduli. Aku sedang menandai wilayah. Siang hari panas sekali. Lita mengajak semua ke kolam kecil di belakang kebun untuk nyebur. Ibu melarang karena ibu masih lemah, tapi Lita bilang cuma sebentar. Aku tahu maksudnya.
Dia ingin pamer tubuh baru hasil olahraga dan treatment. Dia keluar kamar pakai bikini merah menyala yang hampir tidak menutupi apa-apa. Perutnya rata, pinggangnya kecil, dadanya penuh. Semua mata langsung tertuju padanya, termasuk Arga. Aku lihat mata suamiku melebar sedikit sebelum buru-buru pura-pura lihat ke pohon. Aku masuk kamar lagi, buka koper, dan ambil one piece swimsuit hitam yang aku beli waktu liburan ke Bali tahun lalu. Aku tidak sekurus Lita, tapi bentuk tubuhku masih bagus. Payudaraku lebih besar, pinggulku lebih berisi. Aku pakai swimsuit itu, lalu pakai kain sarung tipis di pinggang. Aku keluar dengan kepala tegak. Arga langsung menoleh. Matanya tidak berkedip. Aku berjalan pelan melewati Lita, lalu masuk ke kolam lebih dulu. Airnya dingin, tapi aku malah merasa tenang. Aku berenang ke tengah, lalu berbalik, bersandar di pinggir kolam sambil angkat rambut basah ke atas. Aku tahu posisi ini membuat dadaku terlihat lebih menonjol. Arga ikut masuk air tanpa banyak bicara. Dia berenang mendekat, lalu memelukku dari belakang. Tangannya langsung melingkar di perutku, dagunya di pundakku. Aku merasakan napasnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Lita masuk air beberapa detik kemudian, tapi Arga tidak menoleh lagi. Kami bertiga di kolam, tapi rasanya cuma ada aku dan Arga. Lita berenang ke sana kemari, sengaja percik-percik air, tapi Arga tetap memelukku erat. Aku menoleh kecil, melihat wajah Lita yang mulai kaku. Sore harinya saat kami semua duduk di teras, Lita mulai lagi. Dia duduk di sebelah Arga, kakinya sengaja bersentuhan dengan kaki Arga di bawah meja. Aku lihat, tapi aku diam saja. Aku malah geser duduk lebih dekat ke Arga, lalu taruh kepalaku di bahunya. Tangan kiriku aku letakkan di paha Arga, jari-jari aku mengelus pelan. Lita bergerak gelisah. Dia coba tarik perhatian dengan cerita tentang mantan-mantannya yang kaya raya, tapi Arga cuma mengangguk-angguk kecil sambil mainin rambutku. Malamnya aku sengaja minta Arga temani ke warung depan gang beli es krim. Di jalan aku pegang tangan Arga erat, jalan sangat dekat sampai bahu kami bersentuhan terus. Aku tahu Lita ngintip dari jendela. Di warung aku beli 2 es krim cone, lalu aku jilati es krimku dengan cara yang sengaja lambat. Aku tatap Arga dalam-dalam, lalu tersenyum. Arga menelan ludah, matanya tidak bisa lepas. Di perjalanan pulang aku sengaja tumpahin sedikit es krim di bajuku, lalu minta Arga bersihkan pakai tangannya. Dia melakukannya dengan tangan gemetar sedikit. Sampai rumah, Lita sudah duduk di ruang tamu dengan muka datar. Aku lewat di depannya sambil pegang tangan Arga, lalu masuk kamar tanpa menoleh lagi. Di dalam kamar, pintu baru ditutup, Arga langsung memelukku dari belakang dengan keras. Napasnya panas di leherku. Aku tahu dia sudah terbakar seharian. Aku balik badan, cium bibirnya dalam-dalam. Malam itu kami bercinta dengan cara yang sudah sangat lama tidak kami lakukan. Liar, keras, dan penuh nafsu. Aku sengaja tidak menahan suaraku. Aku tahu dinding rumah orang tua tipis. Setelah selesai, Arga tertidur lelap dengan tangan masih melingkar di pinggangku. Aku bangun pelan, pakai baju tidur tipis, lalu keluar kamar tanpa suara. Aku lewat depan kamar Lita. Pintunya sedikit terbuka. Aku lihat dia duduk di lantai, punggung bersandar ke tempat tidur, tangannya memeluk lutut. Cahaya lampu kecil memperlihatkan wajahnya basah. Dia menangis tanpa suara. Aku berdiri di situ beberapa detik, menatapnya. Lalu aku berbalik, kembali ke kamar, dan tidur dalam pelukan Arga. Perang dingin baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, aku merasa sedang unggul. Malam itu aku terbangun karena haus. Arga masih tertidur pulas di sebelahku, napasnya teratur. Aku melangkah pelan keluar kamar, melewati lorong gelap menuju dapur. Rumah sunyi, hanya suara jangkrik dari luar. Aku membuka pintu kamar mandi kecil di dekat dapur untuk buang air sebentar sebelum minum. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku langsung membeku. Pintu kamar kami sedikit terbuka. Padahal aku ingat betul aku sudah menguncinya 2 kali sebelum tidur. Cahaya lampu tidur kuning tembus lewat celah pintu. Aku mendekat pelan, jantungku sudah berdegup kencang. Di dalam, Lita berdiri di samping tempat tidur. Dia pakai baju tidur satin hitam yang pendek sekali, hampir seperti lingerie. Rambutnya tergerai,
Wajahnya penuh make up meski sudah malam. Dia membungkuk sedikit, tangannya menyentuh pundak Arga yang masih tertidur. Jari-jarinya mengelus pelan leher Arga, turun ke dada yang terbuka karena selimut tersingkap. Arga bergumam dalam tidur, tapi belum bangun. Aku berdiri di ambang pintu, tanganku mengepal keras sampai kuku menusuk telapak. Aku ingin berteriak, ingin menyeret Lita keluar, ingin menampar wajahnya berkali-kali. Tapi kakiku seperti tertancap di lantai. Aku hanya bisa menatap. Lita membungkuk lebih rendah lagi, bibirnya hampir menyentuh telinga Arga. Aku dengar dia berbisik pelan, suaranya manja dan basah. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya dengan jelas, tapi aku tahu nada itu. Nada yang sama yang dulu dia pakai saat merayu Dion di telepon sampai Dion lupa segalanya. Arga menggeliat, matanya setengah terbuka. Dia tersenyum kecil, masih setengah tidur, lalu tangannya naik meraih pinggang Lita. Jari-jarinya menyentuh kulit paha Lita yang terbuka lebar. Saat itulah aku akhirnya bergerak. Aku masuk kamar mandi lagi, mengunci pintu dari dalam, lalu duduk di lantai dingin. Aku menutup mulut dengan kedua tangan supaya tidak ada suara yang keluar. Air mataku mengalir deras, bahuku berguncang keras. Aku menangis tanpa suara selama hampir 20 menit. Rasanya seperti ada lubang besar di dada yang terus melebar. Aku ingat semua kebaikan Arga selama ini. Ingatan kami liburan ke Jogja, saat dia menangis di pundakku karena takut aku pergi. Ingatan saat dia menemaniku begadang waktu aku sakit demam tinggi. Ingatan saat dia bilang, "Rina, aku gak akan pernah ninggalin kamu kayak Dion dulu." Tapi malam ini aku melihat sendiri. Laki-laki yang sama yang pernah bersumpah itu, hampir saja menyentuh kakakku di ranjang kami sendiri. Aku bangkit, cuci muka dengan air dingin sampai mataku kembali normal. Aku lihat wajahku di cermin. Bengkak, pucat, tapi mataku sudah tidak lagi penuh air mata. Mataku sekarang penuh amarah. Aku keluar dari kamar mandi dengan langkah tegas. Pintu kamar kami sudah tertutup rapat lagi. Aku tahu Lita pasti sudah kembali ke kamarnya. Aku masuk, lihat Arga masih tertidur dengan posisi yang sama, selimutnya sudah ditarik naik. Aku berdiri di samping tempat tidur, menatap wajahnya lama sekali. Aku tidak membangunkannya. Belum waktunya. Pagi harinya aku bangun jam 4. Aku mandi, keramas, pakai body scrub sampai kulitku memerah. Aku pilih baju paling cantik yang kubawa. Dress midi warna merah marun yang pas di badan, menonjolkan lekuk pinggang dan dada. Aku pakai sepatu hak 2 cm, anting panjang, dan lipstik merah menyala. Rambutku aku blow sampai mengembang lembut. Aku pakai parfum mahal yang Arga pernah belikan ulang tahun lalu. Saat aku keluar kamar, semua orang langsung menoleh. Ibu sampai membelalak. Ayah tersenyum kecil. Dika langsung bilang aku mirip artis. Arga yang baru keluar kamar langsung terpaku di tempat. Matanya menelusuri dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu balik lagi ke wajahku. Dia menelan ludah pelan. Lita yang sedang menyisir rambut di cermin ruang tamu langsung membeku. Sisirnya berhenti di udara. Sepanjang hari itu aku berubah total. Aku tidak lagi cuek atau mesra berlebihan. Aku jadi dingin, tenang, tapi mematikan. Saat sarapan aku duduk di sebelah Arga, tapi aku tidak menyentuhnya sama sekali. Aku makan pelan, anggun, sesekali tersenyum tipis ke ibu atau ayah. Kalau Arga coba pegang tanganku, aku tarik pelan tanpa menatapnya. Lita coba tarik perhatian seperti biasa, tapi aku tidak peduli lagi. Aku malah ambil ponsel, buka galeri foto pernikahan kami, lalu tunjukkan ke ibu dengan suara lembut. Foto-foto Arga menangis saat ijab kabul, foto kami ciuman di pelaminan, foto kami potong kue. Aku ceritakan detail kecil yang membuat ibu tersenyum sampai mata berkaca-kaca. Lita cuma diam, wajahnya mulai tegang. Siang hari aku minta Arga antar ke kota kecamatan beli keperluan ibu. Di mobil aku diam saja, tatap lurus ke depan. Arga berkali-kali coba pegang tanganku, tapi aku tarik setiap kali. Dia mulai gelisah. Di tengah jalan aku akhirnya buka suara, nada datar. Aku bilang aku tahu ada tamu malam tadi di kamar kami. Aku bilang aku melihat semuanya. Aku tidak marah, tidak menangis. Aku cuma bilang satu kalimat. Kalau kamu masih mau pernikahan ini, mulai sekarang kamu yang harus membuktikan. Arga langsung pucat.
Dia mau bicara, tapi aku angkat tangan pelan, menyuruh diam. Sepanjang perjalanan pulang dia diam seperti orang linglung. Malamnya aku tidur memunggungi Arga. Dia coba peluk dari belakang, tapi aku geser ke pinggir ranjang. Dia coba bicara, tapi aku tutup telinga dengan bantal. Aku tidak mau dengar alasan apapun malam ini. Di luar kamar, aku dengar Lita masih mondar-mandir di lorong. Aku tahu dia menunggu Arga keluar. Tapi Arga tidak keluar. Aku dengar dia duduk di lantai depan pintu kamar kami sampai larut malam, kepala tertunduk. Aku menutup mata. Dadaku masih sakit, tapi kali ini sakitnya beda. Bukan lagi sakit karena kalah. Sakit karena aku sudah siap berperang habis-habisan. Besok aku akan mulai menyerang balik. Dan kali ini aku tidak akan berhenti sampai Lita benar-benar hancur. Pagi itu aku bangun dengan kepala sangat jernih. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi gemetar. Hanya satu tujuan, menghabisi Lita dengan cara yang paling sakit untuknya, cara yang membuat dia ingat selamanya siapa yang sebenarnya menang. Aku mandi cepat, lalu membuka koper bagian paling bawah. Di sana ada map plastik bening yang sudah 8 tahun aku simpan. Map berisi semua bukti kebusukan Lita waktu merebut Dion. Aku keluarkan isinya satu persatu di atas tempat tidur. Tangkapan layar chat Lita dengan temannya yang membuktikan dia berbohong hamil, foto USG palsu yang dia print dari internet, bukti transfer uang dari Dion ke klinik aborsi padahal Lita tidak pernah hamil sama sekali, dan yang paling mematikan, rekaman suara Lita tertawa sambil bilang, "Gampang banget bikin cowok takut, tinggal bilang hamil, langsung luluh." Aku foto ulang semua bukti itu pakai ponselku dengan resolusi tinggi. Lalu aku masukkan ke folder khusus berjudul, "Hadiah untuk Kakak." Sarapan berlangsung tegang. Arga duduk di sebelahku tapi tidak berani menyentuhku. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Lita masih berusaha ceria, tapi aku lihat tangannya gemetar sedikit saat memegang sendok. Setelah sarapan, aku minta ibu dan ayah duduk di ruang tamu. Aku bilang ada foto-foto lama yang ingin kutunjukkan karena ibu kemarin bilang kangen lihat album keluarga. Lita langsung ikut duduk, senyum lebar, pasti mengira aku akan memamerkan foto masa kecil kami yang dia selalu jadi yang paling cantik. Aku sambungkan ponsel ke TV kecil di ruang tamu. Layar langsung menampilkan foto pertama, aku dan Arga di pelaminan, tersenyum bahagia. Ibu langsung tersenyum lebar, ayah mengangguk puas. Foto kedua, kami liburan ke Bali, Arga gendong aku di pantai. Foto ketiga sampai ke-10 semua foto pernikahan dan kebahagiaan kami selama 6 tahun terakhir. Aku sengaja pilih foto-foto yang Arga terlihat sangat mencintai aku. Foto yang membuat siapa saja percaya kami pasangan sempurna. Lita mulai gelisah. Dia coba buka mulut mau cerita sesuatu, tapi aku tekan tombol next terlalu cepat. Foto berikutnya bukan foto lagi. Tangkapan layar chat Lita ke temannya 10 tahun lalu. Besok aku bilang ke Dion aku hamil 6 minggu. Padahal aku cuma telat datang bulan doang. Nanti malam aku pakai darah ayam di celana dalam biar dramatis. Ibu langsung membeku. Ayah menatap layar lebar-lebar. Lita langsung berdiri, wajahnya memerah. Aku tekan next lagi. Foto USG palsu dengan watermark situs internet. Next lagi. Bukti transfer Dion ke klinik aborsi yang ternyata tidak pernah ada janji temu. Next lagi, rekaman suara Lita yang tawa renyahnya terdengar keras dari speaker TV. Semua orang diam membeku. Aku akhirnya menoleh ke Lita, tersenyum kecil, nada suaraku datar. Aku bilang aku menemukan map lama di lemari waktu membereskan barang kemarin. Aku bilang aku pikir ibu dan ayah berhak tahu kenapa sebenarnya Lita kabur ke Jakarta dulu. Aku bilang aku sudah lama memaafkan, tapi ternyata ada orang yang masih suka mengulang kebiasaan lama. Lita menangis, tapi bukan tangis sedih. Tangis marah. Dia teriak bilang semua itu bohong. Bilang aku iri karena dia lebih cantik. Bilang aku sengaja bikin malu depan keluarga. Tapi ibu sudah menangis pelan, tangannya menutup mulut. Ayah menunduk, kepalan tangannya mengepal keras di atas lutut. Aku tekan tombol next terakhir. Foto Lita dan Dion setahun setelah kabur, di sebuah rumah sakit. Lita memegang bayi mungil. Caption dari akun media sosial Lita dulu, "Anakku lahir prematur, untung Dion setia menemani." Padahal semua orang yang kenal Dion tahu anak itu lahir cukup bulan, berat 3,5 kilo. Artinya Lita sudah hamil sebelum meninggalkan aku.
Ruangan langsung hening total. Aku matikan TV, lalu duduk kembali di kursi dengan tenang. Aku ambil ponsel, buka galeri lagi, lalu tunjukkan ke Lita satu foto yang aku simpan khusus. Foto aku dan Arga malam ini, baru aku ambil diam-diam saat Arga tertidur dengan tangan masih melingkar di pinggangku. Aku perbesar foto itu supaya Lita lihat jelas wajah Arga yang damai, bibirnya hampir menyentuh leherku. Aku bilang pelan, tapi semua orang dengar, "Sayang sekali ya, Kak. Dulu berhasil, sekarang gagal." Lita langsung menampar meja keras, lalu lari ke kamarnya sambil teriak-teriak. Pintu kamarnya ditutup keras sampai rumah bergetar. Ibu menangis di pundak ayah. Ayah hanya diam, tapi aku lihat matanya penuh penyesalan. Arga memegang tanganku di bawah meja, erat sekali, seperti takut aku pergi. Sore harinya Lita keluar kamar dengan koper besar. Wajahnya bengkak, matanya merah. Dia tidak menatap siapa-siapa, langsung menuju pintu depan. Tapi sebelum keluar, dia berhenti di depanku yang sedang duduk di teras. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang penuh dendam. Dia bilang pelan supaya hanya aku yang dengar, "Kamu menang ronde ini, Rina." Tapi aku belum selesai. Aku balas tatapannya tanpa berkedip. Aku jawab sama pelannya, "Silakan coba lagi, Kak. Aku sudah siap ronde berikutnya." Dia berbalik, tarik koper, lalu pergi tanpa pamit ke ibu atau ayah. Mobil taksi yang sudah menunggu langsung membawa dia pergi. Debu jalan kampung beterbangan di belakang mobil itu. Malamnya ibu memelukku lama sekali. Dia menangis, minta maaf karena dulu terlalu memanjakan Lita. Ayah hanya mengangguk pelan saat aku bilang aku akan pulang besok pagi. Arga tidak bicara banyak, tapi sepanjang malam dia tidak lepas pelukanku. Dia mencium keningku berkali-kali, seperti takut aku menghilang. Sebelum tidur aku buka ponsel. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal, pasti Lita. "Selamat ya, Rina. Nikmati kemenanganmu yang sementara." Aku tersenyum kecil, lalu balas satu kalimat saja. "Aku tidak main sementara, Kak. Aku main sampai akhir." Aku matikan ponsel, taruh di meja, lalu tidur dalam pelukan Arga yang erat. Perang belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tahu aku yang pegang senjata paling tajam. Pagi itu seharusnya tenang. Lita sudah pergi kemarin sore, koper besarnya ditarik sampai berderit di jalan tanah. Rumah kembali sunyi. Ibu masih sedikit pucat tapi sudah bisa tersenyum lagi. Aku dan Arga rencananya pulang siang nanti setelah makan bersama terakhir kali. Aku sudah mulai packing, hati sedikit lega karena ancaman terbesar sudah pergi. Tapi ternyata Lita tidak benar-benar pergi. Jam 9 pagi, pintu depan rumah diketuk keras. Dika membuka, dan Lita masuk sambil menyeret koper yang sama. Wajahnya penuh make up tebal, bibir merah menyala, matanya bengkak tapi penuh api. Dia langsung berdiri di tengah ruang tamu, tangannya di pinggang, lalu mulai menangis keras sambil teriak-teriak. Semua orang langsung berkumpul. Ibu panik, ayah mengernyit bingung, Arga berdiri di sampingku dengan wajah tegang. Lita menangis sampai sesenggukan, badannya berguncang. Air matanya mengalir deras, tapi entah kenapa aku tahu itu tangis buatan. Dia menunjuk-nunjuk aku sambil teriak bahwa aku sudah menghancurkan hidupnya, bahwa aku iri karena dia lebih cantik, bahwa aku sengaja mempermalukan dia di depan keluarga dengan bukti-bukti palsu. Dia bilang aku selalu benci padanya sejak kecil, selalu ingin jadi yang paling disayang, selalu ingin merebut apa yang jadi miliknya. Ibu langsung mendekat mau peluk Lita, tapi Lita menolak, malah menangis lebih keras. Ayah cuma diam, tapi aku lihat tangannya mengepal di samping kursi roda. Lita kemudian menoleh ke Arga. Matanya langsung berubah, dari marah jadi lemah seketika. Dia melangkah pelan mendekati Arga, tangannya terangkat seperti mau memeluk. Dia bilang dengan suara serak bahwa dia tidak tahan lagi, bahwa dia mencintai Arga sejak dulu, bahwa Arga juga pernah bilang mencintainya lewat chat, bahwa aku hanya perusak kebahagiaan orang lain. Arga langsung mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Aku berdiri di tempat, dada bergetar keras, tapi kakiku tidak goyah. Lita terus mendekat, tangannya hampir menyentuh dada Arga. Saat itulah aku maju, tarik tangan Arga keras sampai dia tersentak ke belakangku. Aku berdiri di depan Lita, tatap matanya lurus.
Aku tidak teriak. Aku bicara pelan, tapi semua orang dengar jelas. Aku bilang bahwa cukup. Aku bilang 10 tahun lalu aku diam saja saat dia merebut Dion. Aku diam saat dia bohong hamil, diam saat dia kabur bawa uang tabungan orang tua, diam saat dia tinggalkan ibu yang menangis berbulan-bulan. Tapi sekarang tidak lagi. Aku ambil ponsel dari saku, buka galeri, lalu putar satu video pendek yang aku simpan khusus untuk hari ini. Video itu aku rekam semalam jam 3 pagi, saat Lita mengirim pesan ke Arga dari nomor baru. Isi pesannya panjang, dia bilang dia rela jadi yang kedua, rela disembunyikan, asal Arga mau sentuh dia sekali lagi. Dia kirim foto dirinya tanpa baju, hanya ditutup selimut tipis. Ada tanda waktu jelas di pojok foto. Aku putar video itu di volume maksimal. Suara Lita yang manja memenuhi ruang tamu. Foto-foto vulgarnya terpampang besar di layar TV yang masih tersambung. Ibu langsung menjerit kecil, tangannya menutup mulut. Ayah menutup mata, kepalan tangannya gemetar. Dika menoleh ke samping, tidak sanggup lihat. Lita langsung berubah jadi pucat. Dia mau rebut ponselku, tapi Arga lebih cepat. Tangannya menahan tangan Lita keras. Wajah Arga merah padam, matanya penuh amarah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku lanjut bicara, masih pelan. Aku bilang aku sudah capek jadi korban. Aku bilang suamiku bukan mainan yang bisa diperebutkan seenaknya. Aku bilang kalau Lita masih punya malu, dia akan pergi sekarang juga dan tidak pernah kembali ke rumah ini lagi. Lita menangis lagi, tapi kali ini benar-benar menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa dikontrol. Dia menatap ibu, menatap ayah, lalu menatap aku. Matanya penuh kebencian, tapi juga penuh kekalahan. Ibu akhirnya maju. Wajahnya keras, tangannya gemetar. Dia menunjuk pintu, suaranya bergetar tapi tegas. Dia bilang Lita harus pergi sekarang. Dia bilang dia sudah tidak punya anak bernama Lita lagi mulai hari ini. Lita terhuyung. Dia mau memeluk kaki ibu, tapi ibu mundur. Ayah cuma menunduk, tidak menoleh sama sekali. Lita akhirnya menarik kopernya lagi. Dia berjalan pelan ke pintu, badannya lunglai. Sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi ke arah Arga. Matanya masih berharap. Tapi Arga memelukku dari belakang, dagunya di pundakku, tangannya melingkar erat di perutku. Dia tidak menatap Lita sama sekali. Pintu depan ditutup keras. Mobil taksi yang sama seperti kemarin sudah menunggu. Lita masuk, koper ditarik masuk bagasi, lalu mobil pergi. Kali ini debunya lebih banyak, seperti mau menutup jejaknya selamanya. Ruang tamu hening lama sekali. Ibu menangis di kursi, ayah diam membeku. Arga memelukku semakin erat, napasnya panas di leherku. Aku berdiri tegak, tidak menangis. Dadaku masih sakit, tapi sakitnya sekarang beda. Sakit karena menang. Malam itu kami tidak jadi pulang. Kami tidur di rumah orang tua lagi satu malam. Arga tidak bicara banyak, tapi sepanjang malam dia tidak lepas pelukanku. Dia mencium keningku berkali-kali, seperti minta maaf tanpa kata. Aku biarkan saja. Aku tahu dia juga terluka, tapi aku juga tahu dia sudah memilih. Sebelum tidur, aku buka ponsel. Ada satu pesan terakhir dari nomor Lita yang sudah aku blokir, entah bagaimana masih masuk. Aku benci kamu, Rina, selamanya. Aku hapus pesan itu, lalu matikan ponsel. Aku menoleh ke Arga yang sudah tertidur di sampingku. Wajahnya tenang, tangannya masih memeluk pinggangku erat. Aku tersenyum kecil dalam gelap. Benci saja, Kak. Yang penting aku menang. Pagi setelah Lita diusir untuk kedua kalinya, rumah orang tua terasa lebih luas. Suara burung di atap kayu terdengar jelas, angin masuk lewat jendela tanpa tirai, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu aku bisa bernapas lega. Ibu duduk di kursi goyang, memandang jalan tanah di depan rumah dengan mata kosong. Ayah mendorong kursi rodanya sendiri ke teras, diam, tapi pundaknya sudah tidak lagi tegang. Dika membawa teh manis untuk semua orang, lalu duduk di lantai sambil main ponsel. Sesekali melirikku dengan senyum kecil. Aku dan Arga memutuskan pulang sore itu juga. Koper sudah ditutup rapi, barang-barang kecil dimasukkan tas jinjing. Sebelum berangkat, aku masuk ke kamar ibu. Ibu memelukku lama sekali, kepalanya bersandar di dadaku seperti anak kecil.
Dia tidak bicara apa-apa, hanya mengelus punggungku pelan-pelan. Aku tahu dia masih sakit, tapi juga lega. Aku cium keningnya, lalu berjanji akan sering pulang. Ayah memanggilku ke teras. Dia memegang tanganku erat, jari-jarinya kasar tapi hangat. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tersenyum. Dia cuma bilang satu kalimat pendek. "Kamu sudah jadi perempuan kuat, Nak." Ayah bangga. Aku mengangguk, tidak bisa bicara karena tenggorokan tercekat. Di mobil, perjalanan pulang terasa berbeda. Arga memegang tanganku sepanjang jalan, jari-jarinya saling terkait erat dengan jari-jariku. Kami tidak banyak bicara, tapi diamnya terasa nyaman. Sesekali dia menoleh, tersenyum kecil, lalu mencium punggung tanganku. Aku tahu dia masih merasa bersalah. Aku juga tahu dia sudah memilih untuk tidak mengulangi kesalahan. Sampai di rumah kami di kota, malam sudah turun. Rumah kecil kami terasa lebih hangat dari biasanya. Aku langsung mandi, pakai baju tidur biasa, lalu duduk di sofa sambil minum teh hangat. Arga duduk di sebelahku, kepalanya bersandar di pundakku. Dia memeluk pinggangku, napasnya pelan. Kami diam lama, hanya ditemani suara jam dinding. Malam itu kami bercinta dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukan liar, bukan penuh nafsu seperti malam-malam sebelumnya di rumah orang tua. Kali ini lembut, pelan, penuh perasaan. Arga mencium setiap inci wajahku, tangannya mengelus punggungku seperti takut aku pecah. Aku menangis pelan di pelukannya, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa aman lagi. Setelah selesai, kami tidur saling tempel, kaki saling lilit, tangan saling genggam. 2 minggu berlalu dengan tenang. Arga berubah jadi lebih perhatian. Dia pulang tepat waktu, tidak lagi lembur tanpa kabar, tidak lagi main ponsel sampai larut malam. Dia masak makan malam, cuci piring, bahkan belajar menyetrika bajuku. Setiap malam sebelum tidur dia selalu bilang, "Aku cinta kamu, Rina. Hanya kamu." Aku percaya dia sekarang. Ibu sering telepon, suaranya sudah kembali ceria. Ayah mulai bisa tertawa lagi. Dika kirim foto rumah yang mulai dicat ulang, katanya supaya suasana baru. Mereka tidak pernah lagi menyebut nama Lita. 1 bulan setelah kami pulang, aku telat datang bulan. Aku beli tespak diam-diam, lalu menguncinya di kamar mandi. 2 garis merah muncul jelas. Aku duduk di lantai, menangis sendirian, tapi kali ini tangis bahagia. Aku keluar kamar mandi, tunjukkan tespak ke Arga yang sedang nonton TV. Dia langsung berdiri, matanya membelalak, lalu memelukku keras sampai aku sesak napas. Kami berdua menangis di ruang tamu, tertawa, pelukan, ciuman, semua campur aduk. Keesokan harinya aku periksa ke dokter kandungan. Janin sudah berusia 6 minggu, detak jantungnya terdengar jelas. Dokter bilang sehat, aku hanya perlu istirahat dan makan teratur. Arga memegang tanganku sepanjang pemeriksaan, matanya tidak lepas dari layar USG. Malam itu kami duduk di balkon kecil apartemen, memandang lampu kota. Arga memelukku dari belakang, tangannya mengelus perutku yang masih rata. Kami sudah sepakat kalau perempuan akan diberi nama Damai, kalau laki-laki Setia. Kami ingin anak kami tahu bahwa setelah badai besar, selalu ada ketenangan. 3 bulan kemudian, saat perutku mulai sedikit membuncit, sebuah pesan masuk dari nomor baru. Aku hampir hapus tanpa baca, tapi nama pengirimnya membuatku berhenti, Lita. Isinya panjang. Dia bilang dia sudah pindah ke kota lain, kerja serabutan, hidup susah. Dia bilang dia sering ingat ibu dan ayah, tapi tidak berani pulang karena malu. Dia bilang dia tahu aku hamil dari foto yang Dika unggah di media sosial. Dia bilang selamat, dia bilang dia menyesal, dia bilang dia sudah berubah, dia bilang maaf. Aku baca pesan itu 2 kali. Dadaku masih terasa nyeri sedikit saat membaca namanya, tapi tidak lagi panas seperti dulu. Aku tarik napas panjang, lalu ketik balasan singkat. Terlambat, Kak. Tapi semoga kamu benar-benar berubah. Aku kirim, lalu blokir nomor itu. Aku tidak mau lagi membuka pintu untuk orang yang pernah menghancurkan hidupku 2 kali. Malam itu aku tidur nyenyak dalam pelukan Arga. Perutku sudah mulai terasa ada gerakan kecil, seperti kupu-kupu sayapnya menyentuh dari dalam. Aku elus perutku pelan,
tersenyum dalam gelap. 10 tahun lalu aku kalah. Sekarang aku menang total. Rumah orang tua sudah dicat ulang warna krem cerah. Ibu dan ayah menunggu cucu pertama. Arga jadi suami yang jauh lebih baik. Aku jadi ibu yang akan melahirkan anak dari cinta yang akhirnya terbukti kuat. Dan Lita? Dia hanya masa lalu yang sudah aku kubur dalam-dalam. Ini akhir yang aku tentukan sendiri. Dan aku puas.